Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ramadan Cahya Nugraha di channel Soal Sulit. Oke, hari ini kita akan masuk ke soal lanjutannya dari trigonometri ya di volume yang ketiga. Kita akan lanjutin lagi pembahasan dari volume 1 dan volume 2 kemarin. Nah, di sini Kakak sudah menyiapkan 5 soal kembali, yaitu untuk mempelajari sifat-sifat dari sin A plus B, sin A min B, ada juga segi 12, ada juga bagaimana cara mendapatkan nilai X dari suatu batasan nilai X supaya kita bisa menentukan nilainya, gitu. Oke, untuk yang pertama kita perhatikan dulu soalnya. Jadi di sini teman-teman kita punya sebanyak 5 soal ya. Jadi ini lanjutan dari volume 1 dan volume 2 yang kemarin. Nah, tanpa berlama-lama kita coba aja dari soal nomor 1. Kita lihat. Oke. Di sini tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X dikurangi sin X sama dengan 0 dengan batasan X-nya di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah di sini sudutnya sudah mulai sudut rangkap, teman-teman. Jadi sudutnya adalah sudut berkelipatan 2. Nah, di sini kita bisa ingat rumus dari cos 2X. Nah, cos 2X sendiri rumusnya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah cos kuadrat X dikurangi dengan sin kuadrat X. Nah, bisa juga 2 cos kuadrat X dikurangin 1. Bisa juga 1 minus 2 sin kuadrat X. Nah, itu teman-teman. Jadi rumusnya ini bergantung dari soalnya. Nanti kita akan memanfaatkan yang mana gitu. Jadi tidak semuanya dimanfaatkan, hanya salah satu saja yang dimanfaatkan. Jadi bisa cos kuadrat min sin kuadrat, bisa 2 cos kuadrat min 1, bisa 1 min 2 sin kuadrat. Nah, permasalahannya adalah apa ciri-ciri supaya kita bisa dengan mudah memilih rumusnya. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi untuk soal kita ini ada cos 2X dikurangi sinus X. Nah, cara memilihnya adalah bisa teman-teman ambil dari sudut trigono yang terkecil. Nah, di situ ada cos 2X sama sinus X. Nah, di sini sudut terkecilnya jelasnya adalah X. Nah, ternyata dia adalah sudut dari trigono sin. Nah, jadi dari ketiga rumus cos 2X ini, kita pilih yang hanya ada sinusnya saja. Sehingga cos 2X kita pilih 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Begitu. Baru kita kurangi dengan sinus X. Sinus X sama dengan 0. Begitu. Lalu kedua ruasnya bisa teman-teman kalikan minus. Atau boleh juga sih sebetulnya semua kita pindah ke ruas kanan gitu juga nggak apa-apa sebetulnya. Ini kita kalikan dengan minus 1. Berarti soal kita berubah menjadi 2 sin kuadrat X ditambah dengan sinus X dikurangin 1 sama dengan 0. Jadi kita tukar letaknya ya. 2 sin kuadrat X ditambah sin X dikurangin 1. Nah, langkah selanjutnya, setiap soal persamaan ini biasanya selalu berbentuk persamaan kuadrat, teman-teman. Jadi sehingga untuk menyelesaikannya teman-teman bisa tinggal faktorkan. Nah, berapa faktornya? Di sini ada 2 sin kuadrat. 2 sin kuadrat itu adalah perkalian dari 2 sin X dengan sin X. Begitu. Nah, karena di sini 1,
maaf, minus 1 berarti perkaliannya kan jelas 1 dengan min 1 saja. Karena di sini mintanya plusin, diambil yang di sini plus 1, karena 2 sin X kali sin kan sudah 2 sin kuadrat. 2 sin kali 1 sudah 2 sin. Nah, tinggal minus 1-nya ditaruh di sini, dikurangi sin, jadi 2 sin, dikurangi sin jadinya sin saja. Dan pas min 1 dikali 1 juga sudah 1. Nah, dari sini teman-teman tinggal sama dengan 0 kan masing-masing. Jadi 2 sin X dikurangi 1 senilai dengan 0 atau sin X ditambah dengan 1 senilai dengan 0. Berarti 2 sin X bisa bernilai 1, berarti sinus X-nya nilainya adalah setengah. Nah, gitu. Lalu, yang kedua, kita tinggal cek di sini ada sinus X, nilainya adalah minus 1. Jadi ini seperti latihan seperti volume yang pertama ya, mayoritasnya. Nah, di sini batasan nilai X yang kita punya adalah di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, sekarang kita tinggal memilih nilainya dari sin yang bernilai setengah dan bernilai min 1 yang ada di antara 0 sampai 360. Caranya, sin yang bernilai setengah tentu dia adalah 30 derajat. Kuadran 1 ya. Padahal sin dia itu bernilai positif tidak hanya sekedar di kuadran 1, bisa juga ada di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2 rumusnya adalah 180 min. Min berapa? Nah, sin yang nilainya setengah tadi yaitu 30. Begitu. Sehingga jawaban yang pertama yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, nah sin yang nilainya minus 1 itu adalah 270 derajat. Nah, bisa teman-teman hafalin ya. Jadi ini adalah nilai dari sin yang hasilnya adalah minus 1. Berapa? Dia adalah 270 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal kita dia adalah 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Sehingga akan ada sebanyak 3 nilai X yang memenuhi. Nah, coba kita lihat opsinya. 30, 150, dan 270. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Begitu. Ya, kita dapat ilmu baru, yaitu cos 2X, rumusnya ada 3. Tidak semuanya dimanfaatkan, nggak semuanya dimanfaatkan. Hanya salah satu saja, ambillah dari sudut yang terkecil, trigonometrinya apa, itu yang kita pilih, begitu. Ya, semoga mudah untuk difahami. Oke, kita lanjut kembali untuk soal kedua. Nah, di soal kedua ini, jika diberitahukan sinus alfa 3/5, cos beta adalah 12/13, dengan alfa dan beta adalah sudut lancip. Tentukanlah nilai dari sin alfa plus beta. Nah, sekarang kita sudah belajar bentuk dari sudut-sudut penjumlahan dan pengurangan, teman-teman. Langkahnya adalah teman-teman bisa buat segitiga siku-siku sendiri dari kedua trigono yang sudah diberitahukan. Dan karena dia sudutnya lancip, lancip itu ada di kuadran 1, teman-teman. Jadi sinus alfa, alfanya itu ada di kuadran 1. Kuadran 1 artinya semua trigonometri dia bernilai positif. Nah, kita tinggal buat segitiganya. Ada 2 jenis. Jadi kita mungkin nggak menghafalkan nilai-nilai dari sudut yang tidak begitu istimewa ya, yaitu sin alfa nilainya adalah 3/5. Nah, sin yang nilainya 3/5 berapa? Ya mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah menghafalkannya, tapi mayoritas tuh kita tidak perlu
menghafalkan nilai tersebut, teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan segitiga siku-siku, yaitu sudutnya Kakak selalu ambil pojok kanan bawah. Di sini beta, sebetulnya sudutnya bisa di mana saja. Nah, jika teman-teman ambil sudutnya itu di pojok kanan bawah, nanti sin demi kosami tandesa itu mudah untuk dicari, teman-teman. Contoh, sinus alfa demi, sin demi, depannya ada di sini, demi. 5, 3, triple Pitagorasnya jelas dengan 4. Lalu yang kedua, kosami 12, di sini 13. 13, 12 tentu dengan 5 ya, teman-teman, triple Pitagorasnya. Nah, dari sini insya Allah sudah cukup untuk menjawab soal kita. Apa itu? Tentukanlah nilai dari sinus alfa ditambah beta. Nah, di sini kita punya ilmu baru, yaitu sin alfa plus beta rumusnya adalah sin cos kosin. Berarti sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Sin cos plus kosin. Nah, dari sini teman-teman tinggal substitusikan saja nilai yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu tahu alfanya berapa, betanya berapa, dan nilainya semuanya sudah pasti positif. Nah, cuma nanti kakak akan tuliskan simbolnya, positifnya, biar nanti teman-teman tahu kenapa dia kok positif. Alasannya adalah di kuadran 1. Tapi sebelum ke sana, teman-teman bisa substitusikan dulu aja nilainya. Sin alfa demi 3/5. Cos beta sami 12/13. Cos alfa sami berarti 4/5. Sin beta demi berarti 5/13. Begitu teman-teman. Oleh karena, nah ini biasa untuk jebakan soalnya ya. Biasanya kalau dijebaknya itu permasalahannya adalah hanya di kuadran. Kuadran itu jelas ada 4 jenis. Nah, teman-teman bisa cek yang ada di volume yang sebelumnya. Mungkin ada juga yang di kelas 10, ada trigonometri dasar. Teman-teman bisa lihat di situ ada videonya tentang bagaimana cara memanfaatkan kuadran untuk mengkonversi. Oleh karena di sini ada di kuadran 1, maka semua trigono positif. Jadi sin alfa, cos alfa positif. Nah, beta juga ada di kuadran 1, sehingga cos beta maupun sin beta nilainya juga positif, begitu. Lalu, kita samakan penyebutnya. Sangat kebetulan di sini sudah sama, yaitu 13 dikalikan dengan 5. Itu adalah 65. Berarti yang atas 3 dikali 12 berarti 36, plus 4 kali 5 berarti 20. Sehingga jawaban akhirnya adalah 56 dibagi dengan 65. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk menyelesaikan soal sejenis seperti ini, langkah pertama adalah dicek dulu segitiganya. Kita harus tahu perbandingannya dulu. Nah, jika sudah, teman-teman cek kuadrannya di kuadran berapa. Nanti kalau di kuadran 2 hanya sin sama kosek saja yang positif, dan seterusnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, begitu. Nah, ya, jadi sebetulnya soalnya di sini ada 6, bisa sin alfa plus beta, bisa juga sin alfa min beta, cos alfa plus beta, cos alfa min beta, tan alfa plus beta, dan tangen alfa min beta. Bisa dimasukkan sebagai soal ini. Nah, jadi permasalahannya hanyalah teman-teman cek dia ada di kuadran berapa, begitu. Karena kalau nanti tidak terletak di kuadrannya sendiri, mengakibatkan nilainya adalah negatif, begitu. Ya, semoga cukup mudah untuk dipahami, dan nanti jikalau masih agak kurang mengerti bisa di-rewind aja si video ini, diulang-ulang sampai teman-teman menghafalkannya. Oke, selanjutnya di soal yang ketiga. Nah,
di soal yang ketiga, kita akan punya, apa ini? Ada luas segi 12 beraturan. Nah, di dalam segi 12 ini ternyata diberitahukan informasi jika luasnya adalah 192. Nah, tugas kita adalah mencari kira-kira berapa ya kelilingnya. Oke, kita siapkan dulu segi 12. Nah, dari segi 12 tersebut, kita akan coba mencari berapa sudut salah satu dari segi 12 ini. Nah, di sini teman-teman bisa kasih nama, katakanlah sudutnya adalah alfa. Jadi yang pertama harus dicari adalah sudut itu. Nah, alfa sudutnya adalah 360 derajat. Totalnya ya, berarti 360 derajat, lalu teman-teman bagi dengan 12, sehingga alfanya adalah 30 derajat. Nah, setelah teman-teman tahu sudutnya, pertanyaannya apa? Oh, ternyata luasnya adalah 192. Berarti luas dari segi 12 ini senilai dengan 192. Nah, padahal segi 12 ini terdiri dari 12 segitiga sama kaki. Karena biasanya sisinya ini adalah si jari-jarinya suatu lingkaran begitu. Jadi ini kalau dibuat nanti dia akan jadi lingkaran gitu, teman-teman. Ya. Nah, berarti luas segi 12 adalah 12 kali lipat luas segitiga. Totalnya adalah 192. Jadi ternyata luas satu segitiga adalah 192. Teman-teman tinggal bagi dengan 12. Berarti yang belakangnya 2, 6. Berarti 16 ya, teman-teman ya. Jadi 192 dibagi 12 adalah 16. Nah, terus pertanyaannya adalah, setelah tahu luas segitiganya, buat apa? Teman-teman bisa cari si R-nya. Nah, di sini kita perlu ilmu baru, yaitu bagaimana cara mendapatkan luas segitiga jika diberitahukan hanya sudut dan dua sisi yang mengapit. Emang apa rumusnya? Rumusnya cukup sederhana, yaitu setengah sisi yang mengapit sudut tadi, berarti R kali R, baru dikalikan dengan sinus alfa. Padahal kita sudah tahu ya, alfanya 30 derajat. Nah, dia nilainya adalah 16. Begitu. Nah, sekarang ini coba kita jabarkan, dan seharusnya teman-teman akan mendapatkan jari-jarinya tersebut berapa, begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan, berarti tadi sudutnya berapa? 30 derajat ya, berarti dapatnya setengah R kuadrat sinus 30, nilainya adalah 16. Berarti setengah R kuadrat, nah sinus 30 kan setengah, sama dengan 16. Kesimpulan, R kuadrat adalah setengah kali setengah seperempat, 4-nya kali kanan. 4 dikalikan 16 berarti 64. Kesimpulannya, R-nya adalah 8. Nah, ternyata sudah kita temukan jari-jarinya, teman-teman. Jadi, jari-jari dari soal kita ini sudah kita temukan. Nah, karena jari-jarinya sudah ditemukan, pertanyaannya adalah keliling. Nah, untuk mendapatkan keliling atau S-nya, jadi teman-teman harus cari S-nya dulu. Baru bisa kita kalikan dengan 12, barulah kita menemukan si kelilingnya segi 12 tersebut. Nah, jadi kalau nanti kita bagi ya, jadi aslinya dia itu nanti ada suatu segitiga yang bentuknya benar-benar segitiga sama kaki itu ya, teman-teman ya.
Ini kira-kira, terus kita hubungkan. Nah, di sini tadi yang sudutnya adalah 30 derajat. Jari-jarinya tadi adalah 8. Ini 8, ini juga 8. Ini adalah S, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa cari S dengan memanfaatkan apa? Namanya adalah aturan kosinus. Aturan kosinus. Nah, dengan aturan kosinus ini, teman-teman bisa mendapatkan S-nya. Nah, ciri-cirinya aturan kosinus itu apa, Kak? Ada dua sih. Yang pertama adalah jika ada dua sisi mengapit satu sudut. Itu fix pakai aturan kosinus. Atau juga ketiga sisinya diberitahu, tapi sudutnya tidak ada yang diberitahukan sama sekali, itu juga merupakan aturan kosinus. Nah, sebetulnya aturan kosinus rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan yang ngapit itu dikuadratin lalu dijumlah min 2 kali yang ngapit tadi tinggal dikalikan dengan kosinus 30 derajat atau kosinus sudut yang diapit begitu. Nah, sekarang trik ngitungnya. Nah, sepengalaman ketika mengerjakan soal seperti ini, biasanya tuh sudut sisinya itu selalu berkelipatan. Kebetulan banget di sini sama-sama 8. Jadi teman-teman bisa jabarkan dengan cara, jangan dihitung dulu. 8 kuadrat minus 2. Di sini juga ada 8 kuadrat. Padahal kosinus 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, ini teman-teman bisa coret dulu. Dan ternyata mereka ini sama-sama mempunyai 8 kuadrat, teman-teman. 8 kuadratnya bisa dikeluarin aja. Jadi 1 ditambah 1 minus akar 3. Ini adalah si S kuadrat kita. Begitu. Jadi jangan dihitung dulu sampai akhir, jangan diakar dulu juga. Kita coba sederhanakan dulu, teman-teman. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal sederhanakan kembali. Jangan diakar dulu ya. Berarti 8 kuadrat masih menyisakan 2 dikurangin akar 3. Ini adalah S kuadrat, sehingga kalau kita mau nyari S, semuanya kita akar. Berarti 8 akar 2 minus akar 3, teman-teman. Begitu. Nah, inilah si S. Jadi dari yang sudah kita kerjakan ini tadi, kita sudah mendapatkan alfa, R, dan yang ketiga, berarti yang C. Di sini kita dapat S, baru kita masuk yang D, yaitu kita cari kelilingnya. Nah, keliling dari segi 12 ini, jelasnya adalah 12 kalinya si S, teman-teman. Berarti di sini 12 dikalikan si S. Sehingga 12 tinggal teman-teman kalikan dengan S yang sudah kita peroleh tadi. Gini. Itu. Nah, baru teman-teman tinggal kaliin. Berarti 12 dikalikan 8, 96 ya. Berarti jawabannya adalah 96 dikali akar 2 minus akar 3. Nah, gitu jawabannya, teman-teman. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Maaf. Nah, ini. Nah, begitu. Ya, memang agak panjang ya, karena pertanyaannya ada 2 aslinya. Kita harus mendapatkan si R dulu, habis itu dapat S. Nah, kalau udah nanti bisa cari kelilingnya. Gitu. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya biasanya tuh teman-teman disuruh nyari kebalikannya, luasnya berapa gitu. Ya, semoga cukup membantu untuk soal yang ketiga ini. Nah, untuk soal yang keempat, ini adalah kebalikannya dari soal yang tadi, teman-teman. Kita disuruh apa?
Jika segi 12 beraturan dengan jari-jari lingkaran luarnya adalah R, kelilingnya berapa? Nah, sebetulnya kita melakukan hal yang sama, teman-teman. Jadi kita disuruh membuat cara cepatnya untuk soal ini tuh gimana sih sebetulnya. Jadi jika dikasih tahu jari-jarinya itu adalah R, berarti kita nggak perlu tahu ya R-nya berapa seperti yang tadi. Kita hanya perlu memanfaatkan aturan kosinusnya ini saja. Nanti akan nemu S. Nah, kelilingnya ketemu 12S gitu aja. Jadi untuk cara yang sama, dalam segitiganya juga seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa berimprovisasi, tidak wajib pakai segi 12. Bisa segi 6, bisa segi 8, tuh yang sering ditanyain, yang sudutnya masih bagus-bagus gitu ya. Nah, jadi dengan cara aturan kosinus ini tadi, kita akan mendapatkan berapa nilainya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menyelesaikannya benar-benar sampai akhir ya. Waduh, nggak cukup ternyata. Nah, sini aja. Nah, jadi kita hanya perlu mengambil satu pisisnya dari segitiga tersebut yang jari-jarinya adalah R. Jadi jari-jarinya adalah R. Gitu. Nah, dengan memanfaatkan aturan kosinus ini tadi, nah gini, maka teman-teman tinggal ganti saja yang awalnya tadi R-nya adalah 8, kita ganti dengan R. Semuanya tinggal kita ganti dengan R. Nah, sudutnya sama gitu. Berarti yang 8 tadi tetap jadi R. Ini juga R. Berarti ini juga R. Nah, berarti dari jawaban yang sudah kita peroleh ini tadi, ini ya. Nah, teman-teman tinggal mengganti saja si 8-nya dengan R. Akhirnya kita sudah mendapatkan S. Begitu, teman-teman. Jadi ini bisa kita anggap aja langkah yang pertama dari segitiga yang kita ambil tadi. Nah, ini langkah pertamanya. Jadi kita harus tahu S-nya itu berapa R dengan memanfaatkan apa? Aturan kosinus. Nah, yang kedua, jadi ya sama kayak tadi, teman-teman. Dia adalah 12 kalinya si R. Nah, berarti kalau kita substitusikan gini tuh. Nah, berarti kan ini tinggal teman-teman ganti aja dengan R. Sehingga jawabannya adalah 12R dikalikan dengan akar yang isinya 2 minus akar 3. Nah, inilah cara cepatnya untuk mencari keliling dari suatu segi 12. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Aduh, maaf. Nah, begitu teman-teman. Oke ya, kita dapat ilmu baru di sini. Ternyata untuk mendapatkan sisi dari suatu segi N, ternyata bisa dimanfaatkan aturan kosinus, teman-teman. Jadi cari dulu alfanya. Biasanya sudutnya alfa ini adalah sudut-sudut yang sudah kita hafalkan nilainya. Bisa pakai konversi, bisa juga sudut khusus. Nah, lalu memanfaatkan aturan kosinus nanti bakal mendapatkan si S-nya. Baru bisa dicari kelilingnya yaitu 12S. Begitu, teman-teman. Oke ya, semoga cukup membantu untuk mengerjakan soal yang trigono ini. Oke, soal terakhirnya adalah di sini kita punya apa? Sin A cos B nilainya adalah P. Dan sin A min B adalah Q. Tentukanlah nilai dari kotan A dikalikan dengan tan B. Nah, kita bisa lihat di sini, tidak ada sudut dalam bentuk angka sama sekali. Dan jawabannya pun juga sama, tidak dalam bentuk angka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah teman-teman bisa ingat lagi rumus dari sin A minus B. Rumus A minus B. Nah, sin A min B itu apa?
Kalau sin A plus B yang depan tadi kan sin cos plus kosin. Nah, kalau yang ini, sebut aja yang A ya. Dia rumusnya tetap sama, sin cos kosin, sin cos, tapi dia minus kosin. Sin cos kosin. Senilai dengan Q. Nah, padahal sudah dapat informasi sin A cos B nilainya adalah P minus, nah ini kita juga tidak tahu, cos A sin B-nya berapa, dia sama dengan Q. Nah, berarti kita akan mendapatkan cos A sin B-nya tersebut. Berarti tinggal tukar letak ya, jadi P dikurangin dengan Q. Gitu. Terus gimana? Sudutnya nggak ada yang tahu. PQ juga tidak tahu. Nah, teman-teman tinggal substitusikan tan itu menjadi sin per cos, teman-teman. Nah, jadi ini tinggal diganti saja. Kotan, kalau tan itu kan sin per cos. Berarti kalau kotan, dia adalah cos per sin. Jadi yang pertama ada cosinus A per sinus A. Nah, sebetulnya dikali. Tan itu adalah sin per cos. Berarti sinus B dibagi dengan cosinus B. Nah, itu aslinya. Nah, terus kalau diperhatikan lagi, ternyata untuk pembilangnya sendiri, dia itu perkalian antara cos A sin B. Oh, ternyata sudah sama. Berarti nilainya adalah P min Q. Kita tulis P dikurangin Q. Nah, ada sin A cos B. Sin A cos B. Oh, ternyata juga sudah punya, yaitu P. Berarti sudah kita peroleh dong. Cuma di opsi tidak seperti itu. Nah, supaya cocok dengan opsi, pembilangnya masing-masing teman-teman tinggal bagi aja dengan P. Berarti P per P, di sini adalah Q per P. Nah, baru dibagi, berarti 1 dikurangi, di sini ada Q per P. Nah, coba ada nggak ya yang seperti ini? Jadi jawabannya adalah 1 dikurangi dengan Q per P. Ada nggak? Ternyata jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu teman-teman. Nah, jadi semakin banyak kita mengerjakan soal seperti ini, nanti insya Allah rumusnya sedikit-sedikit teman-teman akan hafal. Begitu. Dan di sini masih banyak sekali soal yang bisa kita kulik. Nah, jikalau teman-teman ada yang ingin request membahas soal-soal tertentu, bisa dikirimkan di platform yang kakak sudah sediakan. Insya Allah nanti kakak akan kumpulkan dan nanti segera dibuatkan pembahasannya. Begitu. Oke ya, semoga cukup membantu latihan yang kita kerjakan ini. Nah, di sini sudah kita kerjakan 5 soal ya untuk hari ini. Dan insya Allah kakak akan membuat lagi untuk volume-volume yang selanjutnya. Dengan tentu soalnya lebih menarik lagi. Oke ya, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di volume-volume selanjutnya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.